Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Abdus Somad dan juga Ustadz Adi Hidayat pernah menyebut tentang Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani. Beliau disebut sebagai Musnidud Dunya. Pertanyaannya, benarkah apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdus Somad dan Ustadz Adi Hidayat sebagaimana video berikut ini? Hafal hadis, hafal Quran, hafal fikih Syafi'i, menjadi ulama besar, bergelar Musnidud Dunya. Ya, gelarnya Musnid ad-Dunya, Musnid ad-Dunya. Ya. Sahabatku, apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdus Somad dan juga Ustadz Adi Hidayat itu memang benar. Nanti pada akhir video ini saya ingin menunjukkan sebuah kitab yang saya miliki. Ini namanya Jam'ul Asanid, kumpulan sanad-sanad yang itu ditulis oleh Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani dari berbagai fan ilmu, dari berbagai cabang ilmu, termasuk dari ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu balaghah, nahwu shorof, dan lain sebagainya, sehingga terkumpullah kumpulan sanad-sanad ini. Luar biasa. Ini kalau misalnya para sahabatku melihat, ini sanad-sanad yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani, sehingga kalau misalnya sahabatku mendapatkan ijazah dari kitab ini, maka sahabatku tentu akan memiliki jalur sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga pernah diceritakan, sering kali diceritakan oleh Gus Baha juga. Wahai sahabatku, pertama saya ingin menjelaskan siapakah sebenarnya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani. Syekh Muhammad Yasin itu berdarah Padang, Sumatera Barat, karena beliau adalah putra dari Syekh Muhammad Isa Al-Padani. Al-Padani itu Padang. Ibunya bernama Ibu Nyai Maimunah bintu Abdillah Al-Padani, dari Padang juga. Jadi bapaknya Syekh Muhammad Yasin itu memiliki bapak yang berdarah Padang, memiliki ibu juga berdarah Padang. Jadi orang Sumatera banyak juga menghasilkan ulama-ulama internasional. Syekh Abdus Somad Al-Palimbani, Masya Allah. Jadi Abdur Rauf Singkel dan lain sebagainya, banyak sekali yang dari Aceh dan lain sebagainya. Jadi ulama Nusantara itu memiliki nama besar karena mereka menjadi seorang alim, seorang syekh dalam kajian ilmu agama. Sahabatku, Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani itu lahir pada tanggal 17 Juni tahun 1915 dan beliau meninggal pada tanggal 20 Juli tahun 1990. Jadi beliau walaupun berdarah Padang tetapi lahir di Mekah. Tapi cintanya kepada Indonesia luar biasa, cintanya kepada tanah Nusantara luar biasa. Sehingga diceritakan bahwa pertama-tama beliau itu belajar di sekolah namanya Madrasah Saulatiyah. Di Madrasah As-Saulatiyah ini kira-kira pada tahun 1934 itu terjadi ada istilah tragedi nasionalisme. Sebagian dari seorang guru dari Madrasah As-Saulatiyah itu tidak menghargai terhadap Nusantara. Ada ceritanya surat kabarnya dari tanah Melayu itu disobek, ceritanya begitu. Lalu ada sekitar 120 pelajar, termasuk diantaranya adalah Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani itu, lalu pindah ke Madrasah Darul Ulum. Itu kira-kira tahun 1934. Jadi rasa nasionalismenya sangat tinggi. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Padani. Syekh Muhammad Yasin Isa Al-Padani itu menjadi murid yang berprestasi di Madrasah Darul Ulum. Karena beliau menjadi murid yang berprestasi di Madrasah Darul Ulum, maka beliau dijadikan sebagai rektornya atau direkturnya lah di madrasah itu. Syekh Muhammad Yasin menjadi seorang pengembara ilmu pengetahuan, mencari guru dari mana saja yang memiliki sanad, sehingga diceritakan guru beliau berjumlah sekitar 700 orang.
Dari jumlah 700 guru itu, dia menghimpun berbagai transmisi ilmu pengetahuan yang disebut dengan sanad tadi itu. Maka pantas saja kalau misalnya disebut Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani sebagai musnidud dunya. Masya Allah. Beliau dikenal sebagai ahli hadis. Beliau juga dikenal sebagai seorang ahli ilmu falak. Beliau dikenal sebagai ahli usul fikih. Beliau dikenal pula sebagai ahli fikih. Nanti kita akan tunjukkan berbagai susunan kitab dari beliau yang menunjukkan beliau tidak hanya sebagai ahli hadis, tetapi beliau juga ahli ilmu usul fikih, ahli usul fikih, beliau juga ahli fikih dan lain sebagainya. Diceritakan dalam proses perpindahan tadi itu dari Madrasah Saulatiyah menuju Madrasah Darul Ulum karena persoalan nasionalisme tadi itu, ada sekitar 120 murid dari Nusantara itu pindah ke Madrasah Darul Ulum. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani juga tidak ragu-ragu untuk menyebut kiai. Untuk ketika jalur sanadnya itu dari orang Jogja, misalnya dari Kiai Panji Siwalan Sidoarjo, dari Indonesia, dari Nusantara, menyebutnya juga kiai. Sehingga kata-kata kiai itu banyak dikenal di dunia internasional karena disebut oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Badani. Di antara kitab susunan beliau adalah Syarah Sunan Abi Dawud. Yang kedua Syarah Bulughul Maram. Kemudian ada lagi kitab namanya Fawaidul Janiyah. Ada kitab namanya Nailul Ma'mul dan juga kitab Jam'ul Jawami. Jadi beliau mengarang, diceritakan baik yang tercetak maupun tidak tercetak itu berjumlah sekitar ratusan. Ada yang menyebut 97 kitab, ada yang menyebutnya 100 kitab, baik yang dicetak maupun yang tidak dicetak. Beliau mengajar di Masjidil Haram juga, di rumahnya juga mengajar. Beliau adalah sosok yang sangat sederhana. Begitu sederhananya Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani diceritakan juga sering pergi ke pasar lalu mengangkat barangnya sendiri, juga minum kopi, minum teh di warung dan lain sebagainya. Itu menunjukkan beliau adalah sebagai ulama besar yang bersahaja, memiliki sifat rendah hati, memiliki sifat tawadu yang luar biasa. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan kepada sahabatku dalam kitab ini misalnya untuk menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani adalah pemilik sanad yang sangat luar biasa. Misalnya di ini kitab ini Jam'ul Asanid, ini kitab Jam'ul Asanid. Nah, ini. Nah, untuk menjelaskan kepada sahabatku. Pertama, di sini sanad Al-Jami'us Shahih lil Imam Al-Bukhari, Kutubul Hadis. Misalnya bahwa Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani menerima sanad kitab Imam Al-Bukhari, Sahih Imam Bukhari itu dari Kiai Bakir bin Nur Al-Jogjawi dari Jogja. Beliau menyebut kiai dari Jogja Sumal Maki yang tinggal di Mekah. Pada sisi yang lain beliau juga mendapatkan sanad dari Al-Alamah Kiai Abdul Muhid bin Yakub Panji Sidoarjo, Surabaya. Nah, ini dari Surabaya. Kemudian beliau juga mendapatkan dari Syekh Abdul Karim bin Ahmad Khotib bin Abdul Latif bin Muhammad Ali bin Ahmad Al-Minangkaubawi Sumal Maki. Dari ini ada sekitar 5 sanad yang beliau peroleh. Tidak hanya Imam Bukhari, di sini juga ada kitab Sahih Imam Muslim, Sunan Abi Dawud, kemudian At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Musnad Asy-Syafi'i, Musnad Ahmad dan lain sebagainya. Luar biasa banyak ini. Kumpulannya banyak sekali. Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani mendapatkan dari gurunya, mendapatkan ijazah dari gurunya, dari penyusun kitab Sahih Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Tidak hanya hadis. Tadi saya menyebut bahwa Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani tidak hanya sebagai ahli hadis, tapi juga sebagai
ahli dalam bidang ilmu falak, usul fikih, dan lain sebagainya. Ini dalam daftar isinya bisa terlihat di sini. Ada sanad dalam bidang kutubul hadis, kitab-kitab hadis. Yang kedua, kutubu ulumil hadis, ilmu-ilmu hadis. Kutubut tafasir, kitab-kitab tafsir. Jadi di dalam kitab ini karena itu disebut sebagai jam'ul asanid, kumpulan sanad-sanad dari berbagai kitab. Kitab-kitab tafsir, kitab-kitab usul tafsir, qiraah, kitab tauhid dan akidah, kitab fikih mazhab Maliki, kitab fikih mazhab Hanafi, kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i, kitab-kitab fikih mazhab Hambali, kitab ilmu faraid dan hisab, kitab falak, kitab usul fikih, qawaid fiqhiyah, kitab bahasa Arab, nahwu shorof, kitab lughah, kitab mantek, kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab sejarah, kitab-kitab manaqib. Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdus Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan juga Gus Baha itu benar. Bahwa Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Badani pantas untuk disebut sebagai musnidud dunya. Karena itu sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang yang tinggal di Nusantara ini, kita patut berbangga. Banyak ulama-ulama yang berasal dari tanah Indonesia ini. Semoga ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab wa ilahil marji'u wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.